Ayo anak sekolah minggu, kita muji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, terjadi dus mengiringku. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringku. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringku. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak, ketemu lagi hari ini bersama kita akan beribadah bersama-sama dengan Bu Kunti, dengan Kak Fiona, dengan Kak Lydia, juga Kak Nadia. Bu Kunti yakin kabar kalian pasti hari ini sukacita dan sehat luar biasa. Yuk sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Kita menaikkan pujian, Yesus ku panggil. Biar Yesus sendiri akan menuntun setiap kehidupan kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
semuanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kembali kami bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kami, memberi kesehatan, kekuatan tubuh kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sukacita ya saat ini. Bu Kunti yakin kalian juga bersukacita. Semuanya bangkit berdiri yuk. Nah, ajak kalau ada di dekat kalian kakak atau adik, ajak berdiri. Kalau nggak ada temannya, papa mama juga boleh. Seperti saat ini, Bu Kunti juga ada Kak Ona, ada Kak Lydia, ada Kak Nadia. Juga kakak-kakak yang lain yang mainkan musik. Sukacita ya. Yuk semuanya berdiri, bangkit berdiri. Bagaimana aku harus mengasihi? Nah, ikuti gerakan tangannya juga. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, bagaimana
Berarti kita semuanya mengasihi satu dengan yang lain. Bahasa Inggrisnya apa, Kak? Kasih itu? Love. Love. Hurufnya apa? L-O-V-E. L-O-V-E. Kalau bahasa Inggrisnya L-O-V-E. Yuk kita nyanyikan pujian ini yuk. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. L-O-V-E. Everybody needs some love. L-O-V-E. Everybody needs some love. L-O-V-E. Everybody needs some. Sekarang dengan jari aja. I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs some love. 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 Ya, udah pinter bahasa Inggris loh. Kalau kita mengasihi, saling mendukung, saling mendorong. Kalau ada teman yang sedih diapakan? Syukur, enggak. Tapi dihibur. Kau temanku, ku temanku. Yuk kita nyanyikan pujian. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau bersedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Seperti mentega, seperti mentega dengan roti. Haleluya. Dengan teman harus saling mengasihi. Nggak boleh apa? Boleh marah-marah? Nggak boleh. Nah, ternyata Kak Una nggak boleh loh. Nggak boleh marah-marah. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Yuk. K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang
kasih, kasih, kasih. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi yo. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Iya, seperti kasih Yesus, mengasihi sesama kita, mengasihi teman, seperti kasihnya Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita. Nah, biar kita juga belajar mengasihi teman, mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Nah, tidak dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Siapkan hati, siapkan diri untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Kita pujikan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
rencana-Mu, pakailah kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu, pakai kami semua Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kembali, tangannya dilipat, tutup matanya, kita siap berdoa, berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami semua mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kami. Tuhan Yesus mencintai kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh memuji nama Tuhan. Kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua, juga memberkati kakak-kakak yang sudah memainkan alat musik. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami semua akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami semua akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Tuhan kepada kami semua, mengurapi semua guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom anak-anak, kita ketemu lagi bersama Tante Yeni ya. Anak-anak gimana? Bosan gak? Minggu lagi, dengarkan firman lagi, enggak ya? Anak-anak tetap semangat ya. Anak-anak tetap bersyukur, tetap bersuka cita meskipun belum beribadah di rumah Tuhan ya. Seperti biasa, setelah kita lagi pujian, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Enggak lama kok ya. Anak-anak persiapkan diri dengan baik ya, khususnya untuk anak-anak Yohanes 4:5-6 ya, juga Matius 4:5-6 dan Paulus 2 dan 3 ya. Diperhatikan firman-Nya. Tema untuk minggu ini yaitu mengasihi teman ya, mengasihi teman. Anak-anak buka Alkitabnya dahulu atau HP-nya dulu ya. Tentang cerita ini, tentang ayat ceritanya ini ya, yaitu di Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-39 ya. Matius 22 ayat 37 sampai 39 ya. Anak sudah ketemu? Baca ya, dibaca di dalam hati atau diucapkan ya. Tante bacakan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, maksudnya sama dengan yang di atas tadi ya, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca barusan ini yaitu tentang hukum kasih ya anak ya, tentang hukum kasih, hukum yang terutama dan yang pertama, berarti sangat penting ya. Mengatur di sini tentang mengatur hubungan manusia, kita semua tante, anak-anak, orang tua, hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, dan juga dengan sesama kita. Sesama ini siapa toh? Pastinya sesama manusia kita ini dengan
orang tua kita, dengan kakak adik kita, dengan guru kita, juga dengan teman-teman kita ya. Itu mengatur hubungan yang terutama itu tentang kasih ya, mengasihi. Berarti ayat di sini juga mengatakan dengan segenap akal budi kita, yaitu kita harus mengasihi secara total, penuh, bulat ya, nggak boleh separuh-separuh atau pilih-pilih ya, nggak boleh, tapi utuh. Kita mengasihi ya benar-benar harus mengasihi. Ya, aku mengasihi Tuhan. Kalau ditanya, anak-anak, kamu mengasihi Tuhan? Oh, mengasihi Tuhan, tante, penuh aku mengasihi Tuhan. Nanti dulu, itu bagus ya, mengasihi Tuhan harus bagus ya. Tetapi prakteknya bagaimana? Aku mengasihi Tuhan 100%. Siang malam pokoknya selalu aku mengasihi Tuhan. Wujud nyatanya yaitu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di keluarga kita dahulu. Anak-anak katakan aku mengasihi Tuhan, tetapi di lingkup keluarganya sendiri, di rumahnya sendiri masih sering gegeran. Ayo siapa yang masih sering gelut? Terutama yang putra, yang putri sering apa? Mogok, tidak mau makan, tidak mau omong-omong sama kakaknya, mungkin sama adiknya, ya, tidak mau mengasihi. Berarti itu juga belum mengasihi Tuhan. Tuhan yang nggak kelihatan, kita kata aku mengasihi, tapi di wujud yang nyata kita berhadapan dengan manusia, berhadapan dengan saudara kita atau mungkin orang tua kita belum mengasihi, berarti kita juga belum mengasihi Tuhan. Tadi di sini dikatakan kalau kita mengasihi orang harus mengasihi seperti mengasihi diri sendiri ya. Masa diri kita sendiri disakiti? Nggak mungkin. Jadi kalau kita nggak mau disakiti, kita terapkan juga ke teman kita, ke saudara kita. Kita nggak boleh benci, nggak boleh musuhan, tapi harus mengasihi ya. Itu dalam prakteknya sehari-hari. Nggak mungkin kalau kita yang kelihatan setiap hari, setiap saat ketemu masih sering iri hati ya. Aku kok dibedakan toh ya, aku kok dibedakan toh sama adikku atau mungkin sama kakakku ya. Kalau aku yang salah, aku dimarahi terus. Tapi kalau adik atau kakak berbuat salah, dibiarkan sama orang tuaku, sama ibuku, sama mamaku. Lalu timbul pikiran kita? Oh, berarti ibuku ini pilih kasih, gak sayang sama aku. Jangan punya perasaan seperti itu ya. Lalu kita mempunyai, kita lihat sisi positifnya, jangan negatif. Kenapa ya ibuku kok lebih cenderung sayang sama adikku atau cenderung sayang sama kakakku? Apa ya yang menyebabkan itu? Kita cari. Kita berpikiran positif. Oh, karena adikku manut kalau dibilangi. Oh, kakakku kalau disuruh langsung kerjakan. Aku tak melakukan seperti itu. Anak-anak coba praktekkan. Lihat ya, harus berpikiran positif. Di dalam Alkitab nanti kita akan lihat bersama-sama contoh kakak dan adik ya. Di dalam Kejadian 4 ya, nanti anak-anak baca ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, yaitu tentang Kain dan Habel ya. Anak-anak mungkin, wis tahu aku, wis bolak-balik aku tante dengarkan cerita itu. Baik, tapi kita juga harus mempraktekannya ya. Tante ulas sedikit ya. Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak, Kain dan Habel. Kain adalah anak yang tertua, anak pertama, dan Habel adiknya ya. Kakak beradik ini juga mempunyai sifat yang berlainan ya. Selain berlainan, pekerjaannya juga berlainan ya. Kalau Kain kerjaannya yaitu petani, sedang adiknya seorang penggembala ya, seorang penggembala. Suatu saat Adam dan Hawa, orang tuanya ini menyuruh kedua anaknya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Zaman dahulu kalau orang mau diampuni dosa kesalahannya harus memberikan persembahan zaman dahulu. Kalau kita zaman kita sekarang sudah enak, sangat enak ya. Kita berbuat salah, berbuat dosa, cukup kita
berdoa, minta ampun kepada Tuhan, berterus terang kepada orang tua bahwa kita salah. Kalau zaman dahulu harus memberikan persembahan-persembahannya. Nah, Kain dan Habel pun juga seperti itu, ya. Disuruh mempersembahkan korban sebagai ganti atas segala dosa-dosa mereka. Lalu mereka melakukan, dua-dua melakukan tugas, ya. Tetapi kita lihat di sini persembahannya beda, ya. Kalau Kain dia mempersembahkan sebagian dari hasilnya, ya, hasil tanamannya, ya mungkin yang sisa-sisa atau yang jelek-jelek dia beri, dia memberikan, tapi dipilih-pilih, ya, wes sing api-api, sing seger-seger mungkin ya buat aku, yang buat Tuhan dipersembahkan wes sing seadanya aja. Nah, lain juga dengan adiknya Habel. Habel memilihkan domba, kan dia penggembala domba, ya. Dia mempersembahkannya itu memilih dombanya yang terbaik, mungkin dicuci dahulu, dikasih makan yang banyak dahulu, sehingga nanti kalau dipersembahkan jadi apa? Gemuk, ya, dah bersih, ya, lalu gemuk, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan, kita ingat kalau kita memberikan persembahannya, Tuhan tidak melihat nilainya itu yang besar yang Tuhan diterima oleh Tuhan, yang mewah itu yang Tuhan berkenan, bukan seperti itu. Tuhan menerima segala persembahan kita anak-anak, ya, dengan niat kesungguhan hati kita, dengan sungguh-sungguh. Mungkin contohnya yaitu ketika kita memberi kolekte, ya. Kita lihat kanan kiri teman-teman, itu ngasih kolekte 10.000, itu ngasih 5.000, aku kok cuma 2.000 ya. Anak-anak enggak usah minder, enggak usah kecil hati. Kalau anak-anak memberi 2.000 karena itu dari orang tua, ya, benar-benar 2.000 nanti buat kolektor, ya, kita berikan semuanya, itu lebih bagus daripada yang memberikan 5.000 padahal mungkin orang tuanya memberikan 20.000. Ini nanti kolektor, ya, buat kolektor, ya. Lalu kok okeh men, wis tak sudo, ya. Sing 10.000 tak kolektor nih, yang 10.000 lagi tak buat jajan, buat beli pentol, buat beli es. Itu Tuhan nggak benar. Kalau orang tua menyuruh ini semua kolektor, ya, kasihkan, ini jajan ada sendiri. Meskipun 2.000 kecil mungkin, ya, tapi dengan segenap hati, ya, anak-anak persiapkan dari malam mungkin, ya, dipilihkan uang yang bagus, kita berikan dengan tulus kepada Tuhan. Tuhan menerima daripada apa? 5.000, 10.000 tapi diuntel-untel, ya, apa lucek, sudah mau diluruskan itu sudah mau rusak, ya. Itu bukan belajar memberi yang terbaik pula, ya. Jadi anak-anak jangan melihat nilainya, ya, tapi lihat dari kesungguhan hati kalian dalam memberikan kepada Tuhan, ya. Nah, di sini kita bisa melihat berarti yang patut kita contoh siapa? Sikap siapa? Adiknya, yaitu Habel, ya, memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Nah, di sini di dalam cerita ini, di dalam rumah tangga ini, Kain dan Habel masih apa? Belum selesai. Kain merasa apa? Cemburu, iri hati. Itu pastinya tidak disukai oleh Tuhan, ya. Anak-anak tidak boleh iri hati, cemburu, ya. Melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan, lalu mempunyai pikiran jahat. Di depan tadi Tante ceritakan, kita tidak boleh berpikiran jahat, tidak boleh berpikiran negatif, apalagi kepada saudara kita kandung, ya. Lalu Kain ini apa? Adikku ini kok diterima persembahannya, lalu mempunyai angan-angan jahat. Ayo, Dek, tak ajak. Singkat cerita, adiknya diajak di padang gurun, akhirnya apa? Dipukul, lalu dibunuh. Kejam, ya anak-anak, ya. Tidak boleh, itu dijauhkan dari kita semuanya, ya, tidak boleh lah. Ini karena kesalahan, yaitu cemburu, iri, ya. Anak-anak tidak boleh lakukan itu, ya. Tapi Tuhan tahu kamu di mana. Mana adikmu? Tuhan tanya kepada Kain, tapi akhirnya Kain jawab, Tuhan tahu. Kain akhirnya apa? Menyesal, ya. Itu juga sisi baiknya juga
harus kita lihat Kain. Dia salah, dia mengakui salahnya, dan dia minta ampun. Begitu juga dengan kita kalau salah, kita tidak usah ngeyel, tapi meminta maaf, meminta ampun. Ya, di dalam lingkup yang kecil rumah tangga, ya, kita harus mengasihi saudara kita, khususnya apalagi saudara kandung, ya, mengasihi seluruh isi rumah. Apalagi juga kita harus mengasihi seperti tema tadi, mengasihi teman, ya. Mengasihi teman ini banyak langkah yang anak harus lakukan, ya. Banyak. Oh, aku akan mengasihi temanku yang sering neraktir aku, tante. Bukan seperti itu, ya. Aku mengasihi temanku yang sering ngasih aku sesuatu, yang sering meminjami aku ini itu, yang sering ngasih aku mungkin pulsa, mungkin sering mendownloadkan aku ini itu. Bukan seperti itu orang dunia, anak-anak dunia lakukan. Tetapi anak-anak Tuhan Yesus tidak seperti itu. Meskipun teman kita pernah menyakiti kita, jengkelnya kita, membuat malu kita mungkin, ya, kita diajarkan oleh Tuhan tetap harus mengasihi, ya. Mengasihi contoh sederhana pun juga bisa kita lakukan. Selain di perbuatan sehari-hari, kita juga harus mengampuni. Di dalam sikap kita sendiri pun, sekarang masih tetap musimnya corona, anak-anak belum sekolah, belum ke gereja, ya. Mungkin beberapa orang ada yang sudah keluar, tapi juga harus menjaga kondisi. Mengasihi teman dalam masalah corona juga bisa kita terapkan. Tentang apa, anak-anak? Tentang kita memakai masker. Kita mengasihi diri kita sendiri, juga mengasihi orang lain. Alah, mau cuma keluar aja, wes pokoknya bawa masker dicantol tapi tidak dipakai. Ketika kita berinteraksi dengan teman-teman asik, lupa. Nah, mungkin kita saat itu mungkin bersin atau mungkin ada yang gejala batuk, lah itu merugikan orang lain, merugikan teman kita. Berarti itu juga tidak mengasihi orang lain, tidak mengasihi teman kita, juga tidak mengasihi diri sendiri. Itu langkah yang terus kita lakukan. Meskipun kita bisa sekarang bebas, ya tidak bebas sepenuhnya, ya, kita bisa berinteraksi di luar, kita tetap memakai masker, cuci tangan juga harus itu, ya. Ketika di mana saja juga pulang di rumah juga itu mengasihi keluarga kita, mengasihi teman kita. Wujud yang sederhana mungkin, ya. Lebih dari itu kita juga harus saling memaafkan, saling membantu, itu pasti. Salah satu contoh juga lagi. Suatu saat ada seorang anak, dia kan tidak bisa ketemu, ya anak-anak, ya. Ketemunya lewat video call atau mungkin telepon. Nah, suatu saat anak ini telepon dengan temannya. Halo, kamu gimana? Kok nadanya namanya teman, ya, apalagi teman akrab. Dari suaranya aja kan sudah kita apal, kenal, ya. Lalu cuma, loh, kok lemes? Kamu kok lemes? Kenapa? Belum makan, ya? Lek belum makan podo, aku juga belum makan. Lalu dia temannya itu yang dia bilang, aku lemes karena dia mengatakan uangku hilang. Nah, dari situ kita pun juga bisa menunjukkan kasih kita. Dari mungkin kita telepon, ya, kita berinteraksi meskipun tidak bertatap muka, kita telepon jadi tahu, oh temanku suaranya lemes karena uangnya habis, hilang, ya. Padahal uang itu akan dibelikan dia sesuatu. Lalu kalau mungkin kita bisa, kita membantu, kita bantu. Tidak hanya berupa uang, kita aku bantu nggak punya uang untuk ganti, terus tak doanya, ya. Bagus sekali anak-anak, ya. Kita bantu teman kita, saudara kita doakan supaya Tuhan melawat temannya itu supaya tidak susah lagi, suaranya biar ceria lagi, ya. Itu salah satu contoh, masih banyak contoh-contoh yang lain di dalam kita mengasihi teman ini. Puji nama Tuhan, ya anak. Itu renungan untuk minggu ini yang dapat tante berikan, ya. Kiranya anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kayaknya sederhana, tapi kalau kita lakukan dengan tekun, kita pasti bisa dengan pertolongan
Tuhan Yesus ya. Sekarang kita akan membaca atau ayat emasnya ya anak-anak, sekaligus juga tugas dari tante ini ya. Ayat emasnya terdapat di Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tante ulangi sekali lagi, Yohanes 15 ayat yang ke-13 yang bunyinya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita tahu, kita ingat sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk kita semuanya, yaitu Tuhan Yesus ya. Puji nama Tuhan. Nah, ini tugas dari tante, tidak usah ditulis di kertas enggak. Untuk kali ini anak-anak menghafal ayatnya ini. Menghafal ayatnya, tapi jangan sembarangan aku bangun tidur, ayo syutingan mah, videonya aku mau hafal nih. Tidak seperti itu, kita mandi dulu, kita mungkin pakai baju yang rapi ya, disisir, baru kita menghafalkan ayat ini, lalu dikirim ke guru-guru masing-masing seperti biasa ya. Dihafalkan, tidak boleh pakai Alkitab, tidak boleh pakai HP, seperti biasanya anak menghafalkan Yohanes 15 ayat yang ke-13 ya. Lalu dikirim ke guru-guru masing-masing, yaitu di Yohanes 4:5-6, lalu Matius 4:5-6 dan Paulus 2 dan 3 ya. Puji nama Tuhan. Nah, anak kerjakan ya, jangan putus asa, jangan patah semangat, tetap terus tugas dikerjakan, firman juga didengarkan ya. Kiranya anak-anak tetap senantiasa suka mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akhiri hari ini dengan doa ya. Kita berdiam diri sebentar ya, kita berdoa, kita meminta agar Tuhan bisa memberi kita kasih yang seperti Tuhan inginkan ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sampai saat ini Engkau tetap memberkati kami, memberkati anak-anak-Mu Tuhan, dengan kesehatan, dengan sukacita, damai sejahtera selalu. Dan terutama Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk menerima berkat firman Engkau Tuhan. Engkau yang begitu sangat mengasihi kami, biarlah kami juga melakukannya Tuhan. Mampukan kami semua, anak-anak-Mu dan kami semua, untuk tetap bisa mengasihi seperti kasih Engkau ya Tuhan, yang senantiasa kami mengasihi dengan segenap hati kami. Dan khususnya kami boleh mengasihi teman-teman kami, baik teman-teman kami yang senantiasa Tuhan Engkau percayakan untuk menjadi teman kami, juga teman-teman kami yang pernah menyakiti kami, kami pun juga harus belajar mengasihi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu di mana saja Tuhan. Senantiasalah Engkau memberkati mereka, seluruh keluarga mereka, orang tuanya Tuhan. Engkau berkati mereka dimanapun berada Bapa. Tetap jagai iman anak-anak-Mu semuanya Tuhan, untuk tetap melekat erat kepada Engkau apapun yang terjadi ya Bapa. Terima kasih, Engkau memberkati guru-guru kami semuanya, Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati kota kami tercinta juga, negara kami Indonesia Bapa. Seizin Engkau Tuhan, cepat lalukanlah Tuhan corona ini, agar kami, anak-anak-Mu dan kami semua dapat berkumpul, bersehati di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami semua menerima berkat Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, sampai ketemu lagi.